gue tertarik buat bahas tentang NPD karena kebetulan beberapa teman gue, nah mereka punya rencana di akhir November mereka bikin seminar tentang NPD. Nah jadi nggak kebetulan gue lagi banyak dengar cerita orang-orang yang juga jadi korban NPD ya, korban atau pelaku NPD. Tapi hari ini gue tadi baru ketemu sama teman-teman lama dan dia cerita sesuatu yang menurut gue polanya jadi sama dengan apa yang dulu gue pernah alamin. Ya, gue pernah ketemu sama orang NPD. Dan anyway, sebenarnya gue juga nggak terlalu seneng ya untuk buru-buru menilai orang itu NPD. Langsung ngejauhin orang itu gitu ya karena tahu orang itu NPD. Tapi ya sedikit banyak dari pengalaman ketemu sama orang NPD itu, sekarang tuh jadi lebih bijak lah ya. Jadi lebih berhati-hati gitu ketika kenal atau bangun networking sama orang lain. Mungkin salah satu yang gue lihat polanya agak sama ya sama teman gue tadi yang cerita tentang NPD adalah pertama orang itu merasa dia paling jadi dia ngerasa paling superior, paling sempurna daripada yang lain. Jadi memang dia mengutamakan banget ya namanya pengakuan, pandangan, apalagi perlakuan orang kepada dia, bahwa dia tuh harus spesial gitu. Ya, makanya beberapa orang kan menilainya, ada beberapa orang yang orang-orang NPD menganggap bahwa dirinya adalah pusatnya dunia kayak gitu. Nah itu salah satunya. Terus yang kedua nih yang menurut gue agak khawatir ya. Menurut gue khawatir adalah kalau orang itu mau deketin kita dengan jalur oh iya kan kita keluarga. Gue nggak benci kalau ternyata kita bisa deket sama orang lain. Tapi sedekat-dekatnya kita sama orang lain, tetap harus ada yang namanya boundaries atau batasan. Batasan ini adalah kita tuh harus sadar bahwa orang lain itu hidup orang lain, hidup kita adalah hidup kita. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita kasih celah untuk orang lain terlalu terlibat dalam hidup kita sampai ngurusin kita, sampai bantuin kita ambil keputusan, dia akhirnya jadi menguasai hidup kita. Dan beberapa orang menawarkan kalau ya kan kita keluarga, atau kan kamu orang terdekat saya, atau kan kamu sahabat saya gitu. Kadang-kadang kalau udah pakai embel-embel kayak gitu tuh, bukannya gue anti ya untuk deket sama orang, tapi menurut gue sedekat-dekatnya kita sama orang, tetap harus clear kalau kita punya batasan bahwa yang kita lakukan itu berbeda sama orang lain nggak apa-apa. Keputusan kita tidak dimengerti oleh orang lain nggak apa-apa. Apalagi cara pikir kita berbeda sama orang lain nggak apa-apa. Karena kalau misalnya kita pikir, dulu gue berpikir ya gue pengen ketemu sama orang yang sama. Gue pengen ketemu sama orang-orang yang selalu setuju, satu pandangan, satu value. Tapi sekarang gue malah melihat gue belajar dari orang-orang yang punya value berbeda, orang-orang yang punya budaya, pola pikir berbeda, kebiasaan yang berbeda. Dan itu bagus sebenarnya buat gue. Itu yang kedua. Orang yang nggak bisa punya batasan, jadi dia menguasai semua orang gitu ya. Dia yang ambil keputusan buat semua orang, dia yang merencanakan kehidupan orang lain. Padahal ini hidup kita, ini hidup gue yang jalanin. Ya gue yang salah, tapi gue juga yang belajar dari kesalahan itu. Kalau kita selalu akhirnya kalimatnya, sebutannya, kita diselamatkan terus dari hal-hal kesalahan kegagalan, kita malah jadi nggak dewasa dalam kehidupan. Itu kedua. Ketiga, yang tadi gue denger ya dari teman gue punya pola dia menghadapi orang NPD itu adalah karena tadi kan dia merasa pertama paling dia pusat dunia, yang kedua dia nggak punya batasan gitu ya.
dia pengen menguasai semua orang. Yang ketiga, menurut gue ini yang penting, gagal atau salah tuh nggak apa-apa. Nah, orang-orang perfeksionis, orang-orang yang NPD ini nggak bisa gitu, nggak bisa ada keterlambatan, penundaan, kekurangan, kesalahan, kegagalan tuh mereka nggak bisa terima. Padahal itu namanya kehidupan ya. Iya, namanya kehidupan, ada salah, ada gagal, kita kan sama-sama orang, orang belum bisa dewasa, orang belum bisa ngerti, orang belum bisa ngelakuin kerjaannya dengan maksimal, kan proses. Nah, orang-orang NPD itu biasanya nggak mau tuh melihat ada kekurangan, ada kejelekan, pengennya selalu sempurna. Tapi kan kemarin gue juga sempat mendalami ya video-video tentang para ahli yang bahas tentang NPD. Jadi gue nggak cuma gue dengerin para ahli, jadi kayak dokter spesialis kejiwaan, psikolog, apalagi ya bukan cuma kayak influencer ya, tapi para ahli itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa NPD ini sebenarnya adalah respon dia untuk melindungi dirinya sendiri. BTW ini gangguan ya, gangguan apa kepribadian ya, narcissistic personality disorder. Terus apalagi ya yang gue perhatikan ya, oh karena tadi dia nggak bisa menerima yang namanya ada kesalahan, kurangan, penundaan, dia jadi nyalain orang lain. Kebayang nggak loh? Jangan-jangan selama ini sebenarnya kesalahannya bukan cuma dari orang lain. Maksudnya gini. Gue kan orang yang cukup perfeksionis ya. Tapi dulu sangat akut, tapi sekarang udah nggak terlalu akut. Udah lumayan lah berkurang. Ya sebenarnya perfeksionis tuh bagus, pengen semuanya kerjaan tuh lancar, sesuai tepat waktu, rapi gitu ya. Tapi yang gue mau tekankan adalah kecenderungan perfeksionis tuh akhirnya pengen mengusahakan semua sendiri, nggak mau ada keterlibatan orang lain karena orang lain lah yang akhirnya menunda atau orang lain menyebabkan adanya kekurangan atau kesalahan atau kejelekan itu gitu. Nah, tapi kalau gue lihat kadang-kadang bukan karena orang lain, tapi karena ya nggak tahu, kerja keras kita nggak menghasilkan aja, atau usaha kita sama ini hasilnya nggak bagus. Dan ya udah nggak apa-apa, ya namanya kehidupan. Kayak maksudnya belum tentu 1+1 sama dengan 2, ya kan? Belum tentu kita misalnya kita udah keluarin duit 50.000, maka kita udah pasti bisa dapat nasi, lauk, sayur, sama minuman. Belum tentu gitu. Nah, jadi kebanyakan tuh beberapa orang NPD itu akhirnya jadi nyalahin orang lain. Dan melihat dirinya udah paling bener kayak gitu. Makanya gue sekarang kalau ketemu orang, kalau kenalan, gue cek dulu dia berani gak minta maaf. Dia berani gak mengakui kekurangannya, kesalahannya itu. Oh, berarti ini dia bisa nih mengakui kesalahannya. Oh, apalagi dia tahu nih dia ada kekurangannya kayak gitu. Nah, terus gue dengar katanya NPD itu nggak selalu kelihatan, karena maksudnya nggak selalu NPD itu kayak apa ya, sifatnya meledak-meledak. Kadang-kadang ada juga NPD yang tersembunyi. Jadi kayak sebenarnya NPD tapi dia pelan-pelan, caranya halus banget. Apalagi ya. Gue belum sampai mendengarkan sampai dalam tahap pemulihan para korban NPD sih, karena gue juga ketika dalam fase pemulihan, gue nggak cari orang lain gitu ya untuk nemenin gue atau kasih jalan keluar. Ya gue hadapin dengan sendiri aja dengan cara gue. Tapi menurut gue gini, sebagai seorang yang pernah bertemu dengan orang NPD dan berada di circle itu, yang gue tahu adalah kalau gue nggak bisa untuk tegas, kalau gue nggak bisa untuk menyelamatkan diri gue sendiri, maka gue akan sakit, gue akan hancur, gue akan ngalamin hal-hal yang
menyakitkan lah gitu. Itu di pandangan gue. Nah jadi waktu itu ya ternyata kebuka aja jalan ya untuk kayak bye kayak gitu. Emang kayak udah gak ada keterlibatan lagi kayak gitu. Dan menurut gue dampak setelah dampak setelah ketemu sama orang-orang kayak gitu tuh proses juga ya supaya nggak langsung hilang dampaknya. Kadang-kadang kayak gue kayak ngerasa kayak tadi takut ketemu sama orang baru untuk kenalan. Gue ngerasa kalau ketemu sama orang pinter takutnya dia NPD kayak gitu. Karena dia mengatakan orang NPD itu biasanya orang yang cerdas kayak gitu. Apakah berarti orang yang bodoh bukan orang yang NPD kayak gitu. Terus yaitu apakah seorang NPD itu bisa dinilai dari gaya rambut ya, dari penampilannya gitu kan. Apakah semua waktu itu ada pertanyaan apakah semua orang yang menjadi pemimpin, apakah semua orang yang punya apa ya bawahan adalah seorang NPD kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Apa bedanya narsistik dengan narsis? Ada yang kayak gitu. Ya kurang lebih nanti mungkin akan dibahas ya di akhir bulan November oleh teman-teman gue yang udah bekerja keras mempersiapkan seminar ini. Dan menurut gue ini bagus banget ya karena pada akhirnya kita tahu bahwa kita perlu belajar banyak hal. Meskipun kita nggak bisa menguasai banyak hal, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kita bisa dengerin berbagai ilmu yang ada di sekitar kita. Tujuannya untuk membuat diri kita lebih baik, untuk mengembangkan diri kita lebih baik. Jadi pengalaman ketemu sama NPD, menurutku itu jadi pengalaman yang bagus banget. Kalau gue nggak punya pengalaman kayak gitu, mungkin hari ini gue menjadi Stella yang lama gitu ya. Tapi hari ini dengan pengalaman itu gue nggak takut, tapi gue belajar lebih bijak, gue lebih berhati-hati, gue lebih apa ya? Iya. Memperhatikan aja kalau tiap-tiap orang tuh unik, termasuk orang-orang yang NPD, yang kebanyakan orang-orang NPD itu nggak paham dan nggak sadar dan nggak mau mengakui kalau mereka NPD. Nih.